ada yang istirahat tidur. Mana? Lagi begini. Oh iya itu ya. Iya. Katanya mempertahankan. Ternyata iya masih bisa orang beraktivitas buka lahan. Jangan sampai si lutung Jawa ini hilang dari Muara Gembong. Mereka yang datang jauh dari negeri, dari benua Eropa sana datang ke sini. Peduli gitu. Tahu tentang wajah apa saya yang nyatakan orang sini nggak peduli. Alam Muara Gembong sedang sakit. Wilayah di pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menghadapi kerusakan karena abrasi. Keberadaan hutan mangrove semakin menyusut, tergerus tambak. Tim Berkas Kompas menyusuri kecamatan yang berjarak 50 kilometeran dari pusat Kabupaten Bekasi ini. Sebagian wilayahnya hanya bisa diakses menggunakan perahu motor. Kami mendatangi hutan mangrove Muara Bendera, hutan mangrove yang tersisa di sisi barat laut Muara Gembong. Hutan mangrove ini menjadi rumah bagi sejumlah satwa endemik, terutama lutung Jawa, hewan yang dikategorikan terancam punah oleh Organisasi Konservasi Alam Internasional. Populasi lutung Jawa di Muara Gembong kian terancam. Jumlahnya kini diperkirakan tak sampai 100 ekor. Beruntung, jauh di dalam hutan mangrove Muara Bendera, ada orang yang sangat peduli terhadap keberadaan lutung Jawa. Adalah Daman, warga asli Muara Gembong yang selama 12 tahun hidup menyendiri di hutan mangrove menjaga habitat lutung Jawa. Kenapa Bapak sebegitu maunya? Awalnya kenapa Pak? Ya kita, ya terutama jangan sampai si lutung Jawa ini hilang dari Muara Gembong aja. Terutama di kawasan Muara Bendera lah gitu. Kita kan dari kecil kan di sini tinggal. Saya kan dulu kan melihat lutung Jawa itu asal buka belakang rumah langsung kelihatan. Sekarang hutannya nggak ada, makin berkurang. Akhirnya si lutung Jawa kan semakin menjauh. Sejak kecil hidup berdampingan dengan ekosistem mangrove, Daman tak rela jika lutung Jawa punah. Tuh, ada yang istirahat tidur. Mana tuh? Pohon tuh, yang kecil lagi begini. Oh iya itu ya? Iya. Itu Bang, ada. Pria yang tak menamatkan sekolah dasar ini tergerak menjaga habitat lutung Jawa yang tersisa. Dari sini dah. Kalau dibandingkan dulu, zaman Pademan kecil, populasi dari lutung Jawanya sendiri seperti apa Pak? Lebih banyak? Lebih banyak dulu lah. Lebih banyak. Kawasannya juga yang nggak ada hutannya gitu. Karena kan kebanyakan dibikin tambak tuh. Jadi hutannya semakin menyusut, akhirnya kan dia tinggal di sini yang masih ada hutannya. Ya ini juga kalau dibuka tambak lagi ya nggak tahu juga lah. Tahun 2010 lalu marak aksi perburuan lutung Jawa. Daman kerap menghadang para pemburu liar. Ia tak gentar berhadapan dengan orang-orang bersenapan. Banyak kepura-puraannya. Saya tanya, kamu mau cari apa? Biawak Bang katanya. Kata dia tuh. Pas kan kebetulan kejadiannya di depan gubuk tuh. Oh depan gubuk Bapak itu ya? Si lutung dan si monyet itu lagi kumpul, lagi istirahat. Si temennya nyamperin saya tuh yang botas. Saya bilang, nyari apa Bang? Nyari biawak katanya. Bang, pas ngeliat lutung sama monyet, kenapa dia bidikan senapan itu ke atas? Kan nggak masuk akal. Saya bilang, di sini nggak ada biawak. Saya bilang, nggak ada burung. Kok nembaknya itu? Wah, saya bilang, kamu bukan nyari biawak. Nyari ini, saya bilang, apa? Lutung sama monyet, saya bilang. Saya pegang tasnya itu, ada isinya. 1 ekor itu. Ya saya kalau di sini kan udah namanya kawasan udah dilarang semua berburu ya. Jadi saya larang terus walaupun yang nyari burung apa. Pernah ada bentrok nggak Pak? Ya ada sih selisih antara benturan sedikit-sedikit lah emang yang ngeyel gitu. Itu kadang-kadang dia debat adu omongan lah gitu. Omongan Iya. gitu ya.
12 tahun lalu, Daman memutuskan tinggal di hutan untuk memudahkan pemantauan. Ia membangun gubuk kecil di tengah hutan. Sejak 5 tahun terakhir, anak dan istri Daman turut serta tinggal di hutan untuk menemani Daman. Ada pramuka kemarin hari Sabtu. Pak, Dia mendukung. Bahkan yang ngajak diam di sini dia. Dia juga sama Peduli sama satwa juga ya. Bahkan kalau ada yang ngambil apa dia tuh marah-marah istri saya itu. Ya itu bahkan ada yang burung hantu ditangkap aja sama warga sekitar. Anak saya bilang, pertama yang lelaki, Pak katanya burung hantu ada yang nangkep Pak di seberang, kawasan seberang tuh namanya Bosro katanya. Terus itu saya bilang apa iya, terus anak saya yang perempuan tuh yang sekolah SD, iya Pak katanya ada. Tapi keterangan Pak Sekdes kemarin katanya itu burung elang laut. Sehari-hari, Daman menghidupi keluarganya dengan menangkap kepiting bakau. Tak sepeser pun uang ia terima dari menjaga habitat satwa. Terus ini penghasilannya per bulan berapa, Pak? Per bulan. Saya nggak per bulan, per hari aja. Gitu. Oh, per hari aja. Ya per harinya kan kita menjual kadang-kadang 50.000, kadang-kadang dapat 100.000. Bahkan tidak dapat, cuma dapat 1 ekor kita kagak jual. Daman tak pernah mendapatkan edukasi soal konservasi satwa. Ia hanya mempelajari perilaku satwa dari pengamatannya. Ia seringkali kesal, kawasan mangrove yang hanya tersisa sedikit ini masih saja dibabat untuk pembukaan tambak baru. Ia mengeluhkan tak ada sentuhan dari pemerintah setempat untuk pemulihan ekosistem kawasan. Katanya mempertahankan kawasan ini nggak boleh di ini. Tapi ternyata iya masih bisa orang beraktivitas buka lahan, bahkan masih banyak pesitunya juga, masih bisa katanya untuk yang pada memiliki lahan itu untuk dibuka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengaku menemui sejumlah kendala dalam menata ekosistem Muara Gembong. Saya kira selain daripada akses ke sana cukup jauh, bahkan di sana juga jalur daripada menuju ke tempat pantai Deping ini pun agak sulit. Nah ini tentu barangkali menjadi satu hambatan buat kami. Tentu kami juga terus sering berkonsultasi dengan unsur Kementerian KLHK, karena memang keterbatasan daripada kewenangan yang ada di DLH Komunikasi pun ini tentunya tidak sampai sejauh itu, Mbak. ngapain? Buat ngelantungan di sini, ngelantungan atau kemana-mana? Nggak ada yang bilang seorang gila gitu ya kan? Owa Jawa ada di hutan nggak mungkin mati katanya. Dini Kasmawati lincah menyusuri jalan setapak hutan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dengan penglihatan yang kabur, Dini mengandalkan tongkat dan ingatannya dalam menentukan arah. 5 tahun. Katarak merenggut penglihatan wanita 50 tahun ini sejak 6 tahun lalu. Beruntung, ada orang baik yang memberinya sebuah tongkat trekking untuk membantunya berjalan. Perjalanan Tini menembus hutan Lengkong bukan tanpa alasan. Sudah 8 tahun, ia rutin keluar masuk hutan untuk menemui sahabat-sahabatnya, Owa Jawa. Ini adalah salah satu Owa Jawa yang jadi sahabat Tini, yang ia namai Naruto. Sehari-hari, Naruto hidup berkelompok dengan keluarga kecilnya. Ada Abah, Emak, Takeshi, dan Arasi. Perkenalan pertamanya dengan primata endemik Pulau Jawa ini tak disengaja.
waktu itu ada mahasiswi dari Maastricht University Netherlands yang datang ke sini untuk dia waktu itu mau bikin skripsi dan tentang owa Jawa. Dari situ saya ngantar dia selama beberapa hari di hutan, dan selama di hutan itu saya bertanya kenapa owa Jawa dijadikan sebagai itu bahan skripsi, apa istimewanya owa Jawa itu, saya bertanya. Selama beberapa hari itu saya banyak belajar dan saya banyak berpikir ke mereka yang datang jauh dari dari benua Eropa sana datang ke sini peduli gitu. Tentang owa Jawa, bagaimana owa Jawa dan seperti apa owa Jawa, kenapa saya yang nyipatnya orang sini nggak peduli gitu. Saya sering keluar masuk sendiri ke hutan, dan waktu itu saya masih bisa melihat, jadi saya tahu posisi mereka ada di mana, jumlah mereka ada berapa. Waktu itu saya masih bisa melihat dan banyak mempelajari mereka secara otodidak. Kini, Tini tak bisa lagi melihat dengan jelas. Ia merasakan kehadiran satwa yang dilindungi dan terancam punah ini dari suaranya. Ambil 3. 3, oh, yuk. Ambil mana? Ngapain ya? Ngapain? Buat kelantungan di sini, kelantungan atau kemana-mana? Hutan Lengkong yang menjadi habitat owa Jawa terletak di lahan milik Perum Kehutanan Negara atau Perhutani. Menurut pengamatan Tini, ada 40-an ekor owa Jawa yang hidup berkelompok di hutan ini. Karena sumber makanannya di hutan semakin berkurang, mereka seringkali muncul ke permukiman warga. Inilah yang menggerakkan Tini untuk menyediakan buah-buahan bagi mereka di hutan. Tini berharap dengan makanan yang tercukupi, owa Jawa bisa tetap lestari. Ini binatangnya sangat spesial menurut saya sendiri, selain habitat mereka tinggal sedikit ya. Dan habitat terbesar ada di wilayah Lengkong. Di Indonesia. Mereka disebut binatang setia itu karena mereka binatang spesial itu karena mereka tidak menikah dengan saudara sendiri, jadi kecenderungan untuk berkembang biak lebih cepat itu sulit. Setiap masuk hutan, Tini sedikitnya membawa 10 kg buah untuk Naruto dan kawan-kawan. Saya peduli dengan mereka, saya merasa iba juga dengan mereka. Mereka tinggal di sini, sementara di dalam mahoni ini memang ada pohon sempur ya, sama pohon kiara. Cuman kalau hanya segitu aja, sehari aja satu pohon itu bisa habis oleh mereka berlima. Naruto, apa? Selain memberi makan, Tini juga memantau keberadaan owa agar terhindar dari perburuan. Naruto. Tini bukanlah orang yang berlebih harta. Kegiatannya menjaga owa Jawa dilakukan secara swadaya. Sehari-hari, ia membuka warung kopi di sebuah bangunan non-permanen yang ia sewa di pinggir hutan. Jaraknya sekitar 2 km dari habitat owa Jawa. Di sini pula ia tinggal seorang diri. Penghasilan Tini berjualan kopi tak tentu setiap hari. Rata-rata Rp30.000, tapi tak jarang pula hanya mengantongi Rp3.000. Meski demikian, Tini selalu menyisihkan penghasilannya untuk membeli buah bagi owa. Jika sedang tak ada uang, Tini bersiasat. Saya jalankan untuk beli makan owa Jawa, untuk makan saya sendiri ya. Sering saya nggak makan. Terus kalau untuk mereka, saya mengunjungi mereka sini, biasanya saya door to door ke rumah tetangga atau rumah teman yang saya tahu di rumahnya ada pohon pepaya. Jadi saya boleh ambil seberapa banyaknya ada, mereka boleh ambil secara gratis. Dan saya bawa sendiri ke sini dengan dipikul. Dukanya juga ada yang bilang dasar orang gila gitu ya kan. Owa Jawa ada di hutan nggak mungkin mati katanya. Tini tak gentar. Ia banyak belajar seiring waktu. Salah satunya bagaimana memperlakukan owa agar mereka tak kehilangan sifat alamiahnya. Naruto, Akashi, Arashi. Ia perlahan melepas kebiasaan memberi makan setiap hari agar owa tak bergantung padanya. Satu hari ibu mengeluarkan uang untuk membeli pisang 10 Kalau kilo. saya beli di warung itu 5.000 per kilo. Pada Jumat saya datang ke sini untuk bertemu dengan mereka dan mengecek jumlahnya dan memberikan mereka makan.
ini juga perlahan memberikan pemahaman kepada warga yang tinggal di sekitar hutan untuk turut menjaga owa Jawa. Wah, apa yang saya lakukan ini bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan demi terlindungi satwa atau primata langka Indonesia yang saat ini mungkin hanya di Jawa Barat adanya ya. Cita-cita saya ingin memiliki lahan konservasi yang tadi tempat saya ngasih makan itu. Nah, itu yang saya cita-citakan bisa saya miliki. Saya tanami buah-buahan. Mungkin setelah buah-buahan yang saya tanami produksi, itu saya nggak lagi harus datang ke sini memberikan mereka makan. Paling sekedar mungkin datang ke sini sekedar mengontrol mereka, apakah mereka tetap dengan populasi yang aman. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Daman dan Tini menjadi contoh para pejuang lingkungan yang berangkat dari kegelisahan melihat kondisi alam. Kekosongan peran negara menumbuhkan tekad mereka untuk menjaga alam secara swadaya. Pakar Konservasi Alam IPB, Profesor Hadi S. Ali Kodra, mendorong pemerintah dengan kemampuannya mendukung peran strategis masyarakat menjaga kelestarian alam seperti Daman dan Tini, agar semangat mereka terus terpupuk. Jadi pemerintah mendukung agar supaya masyarakat atau community itu mempunyai peran strategis di dalam mengkonservasikan alam. Karena pemerintah kan terbatas ya, masyarakat banyak sekali. Jadi kalau tadi itu adalah ibu-ibu, sosok masyarakat, maka tentunya pemerintah sangat mendukung gerakan dia. Lalu mungkin akan didekati tuh peranannya gimana, bisa direplikasi tidak, dari hati sendiri atau dari mana kan gitu kan, dengan modal. Saya kira itu mendapatkan dukungan dari pemerintah itu, salah satunya satu. Yang kedua adalah bisa juga melalui kawan-kawan swasta untuk mendukung orang individu, kelompok orang, masyarakat yang melakukan peduli terhadap alam, terhadap spesies, apalagi lutung Jawa. Itu termasuk dilindungi kan? Ekosofi adalah konsep konservasi alam yang didorong oleh Ali Kodra. Ekosofi adalah pengelolaan alam yang mengusung kearifan lokal agar mudah diterapkan. Konsep ini memadukan dimensi intelektual, spiritual, dan emosional. Gerakan konservasi lokal yang dilakukan pejuang lingkungan seperti Daman dan Tini perlu mendapat sambutan agar berkelanjutan dan menuju arah yang benar. Saya belajar alam, ayat-ayat alam nih ya, hukum alam ya. Lalu kemudian tertib banget nih antara spesies, ekosistem, ekologi, sinar matahari serasa luar biasa. Nah, sehingga muncullah buat saya inilah percontohan. Seperti di sini percontohan bagaimana hutan secara total dia mencerap sinar matahari, diproduksi dengan fotosintesis menjadi oksigen buat kita. Bagus kan? Itu kan dalil ya, hukum. Lalu dari situ saya muncul banyak orang yang rusak. Hutan rusak, nebang pohon, berburu satwa liar. Akhirnya ini orang ini jangan-jangan nggak paham. Nggak paham terhadap dua pokok, yaitu yang saya sebut ayat-ayat yang ada di alam. Dan ayat-ayat kalau agama Islam di Al-Quran. Kalau kita gabungkan, itulah sifat manusia. Itulah ekosofi. Bagaimana kita merombak diri agar supaya menyesuaikan dengan dalil alam. Pemerintah tak punya anggaran khusus untuk merangkul gerakan swadaya seperti yang dilakukan Daman dan Tini. Anugerah Kalpataru sejak tahun 80-an merupakan bentuk penghargaan kepada sosok pejuang lingkungan yang bergerak mandiri. Mungkin Pak Daman dan Bu Tini ini yang belum ada yang mengusulkan, tapi mereka sebenarnya bisa menjadi sosok inspiratif. Dan juga mungkin kalau dibilang sudah setara ya dengan para pejuang Kalpataru. Namun, Kalpataru ini bukanlah program untuk menjaga keberlangsungan gerakan swadaya masyarakat dalam menjaga lingkungan. Penerima Kalpataru mendapatkan uang sebesar 40 juta rupiah sebagai dana replikasi kegiatan. Kami juga memfasilitasi kemitraan para penerima Kalpataru itu dengan perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan. Sehingga ada beberapa yang mereka mau menanam, nah kita merekomendasikan untuk kontak dengan para
pejuang-pejuang lingkungan ini. Jadi memang cuma satu kali sih Mbak, tidak kontinu. Karena ketersediaan Daman dan Tini memang tidak berorientasi pada imbalan. Harapan mereka, peran yang lebih besar seharusnya bisa dilakukan demi kelestarian alam di masa depan. Mungkin kalau misalnya di hutan-hutan lain juga seperti yang saya kata tadi, 1 juta pohon produksi yang akan ditebang suatu saat, kalau itu pohon berjangka, yang sisanya yang kita tanam untuk menyimpan kandungan air dan pohon-pohon tanaman buah yang bisa buahnya dimakan oleh satwa yang ada di hutan bersangkutan, itu kan sangat membantu. Janganlah, udah sekarang mah kan wisata udah dilindungi. Ya jaga populasi mereka lah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga populasi mereka? Ya untuk masa depan anak cucu kita lah. Nanti jangan sampai si lutung Jawa ini tinggal nama doang.